Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat mendesak dan menjadi sorotan dunia. Memanasnya kembali konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah mencapai puncaknya dengan aksi militer terbuka yang membuat seluruh dunia waspada. Mari kita bedah bersama apa yang sebenarnya terjadi dan apa dampaknya bagi kita semua, termasuk di Indonesia. Mari kita mulai dari kronologi kejadiannya. Menurut laporan dari berbagai kantor berita internasional, seperti Reuters, serangan militer baru-baru ini diluncurkan terhadap sejumlah fasilitas yang disebut sebagai target strategis militer Iran. Operasi ini digambarkan sebagai respons atas meningkatnya ancaman keamanan di kawasan tersebut. Ini bukan lagi sekadar perang kata-kata, tapi konfrontasi fisik yang nyata. Situasi ini langsung memicu reaksi global. Associated Press melaporkan bahwa Dewan Keamanan PBB segera menggelar pertemuan darurat. Dalam sidang itu, banyak negara menyuarakan keprihatinan yang sama. Mereka menyerukan deeskalasi atau penurunan ketegangan. Ada peringatan keras bahwa jika konflik ini tidak segera diredam, kawasan Timur Tengah bisa terseret ke dalam perang regional yang jauh lebih besar dan menghancurkan. Di tengah gemuruh senjata, diplomasi tak berhenti bekerja. Menurut Al Jazeera dan BBC News, sejumlah negara seperti China, Turki, dan Uni Eropa mendorong jalur dialog terbuka. China, dalam pernyataannya, menekankan pentingnya stabilitas kawasan. Uni Eropa memperingatkan dampak global terhadap ekonomi, sementara India memilih sikap hati-hati, mengingat ketergantungannya pada energi dari kawasan tersebut. Ini bukan sekadar konflik tiga negara. Ini adalah ujian bagi sistem diplomasi global. Jika jalur dialog gagal, dunia bisa menyaksikan perubahan besar dalam peta aliansi geopolitik. Dari sisi regional, Al Jazeera melaporkan bahwa Iran tidak tinggal diam. Mereka langsung meningkatkan kesiapan militer dan memberikan peringatan keras bahwa mereka akan membalas setiap serangan lanjutan. Suasana siaga tinggi pun menyelimuti negara-negara di sekitar Teluk. Bahkan, menurut BBC News, beberapa negara tetangga sudah mulai mengambil langkah antisipasi. Mereka meningkatkan sistem pertahanan udara dan bahkan mengevakuasi sebagian staf diplomatik. Ini adalah cerminan dari kekhawatiran nyata bahwa konflik bisa meluas dengan cepat dan tak terduga. Nah, sekarang kita bahas dampak yang paling cepat kita rasakan. Dampak ekonomi global. Ketika konflik memanas di Timur Tengah, dampaknya tidak hanya terdengar dari suara rudal dan diplomasi yang gagal. Dampaknya terasa hingga ke dapur rumah tangga di berbagai negara. Menurut laporan Reuters dan CNBC International, harga minyak mentah dunia melonjak tajam menyusul eskalasi militer di kawasan Teluk. Brent crude naik, mendekati angka psikologis yang mengkhawatirkan pasar global. Lonjakan ini bukan sekadar angka di layar bursa. Selat Hormuz, jalur sempit yang dilalui hampir sepertiga distribusi minyak dunia, kembali menjadi titik paling krusial. Jika jalur ini terganggu, pasokan energi global ikut terancam. Bloomberg mencatat bahwa investor mulai menghitung risiko jangka panjang. Negara-negara pengimpor energi seperti India, Jepang, dan sebagian Eropa mulai bersiap menghadapi tekanan inflasi baru. Bagi Indonesia, situasi ini bisa berimbas pada harga BBM, biaya logistik, hingga harga kebutuhan pokok. Energi bukan hanya urusan industri, ia adalah denyut nadi ekonomi global. Pertanyaannya, jika konflik berlanjut, berapa lama dunia mampu menahan tekanan energi ini? Konflik ini langsung mengguncang pasar energi dunia. CNBC melaporkan harga minyak mentah melonjak tajam. Kenapa? Karena ada kekhawatiran besar distribusi energi akan terganggu, terutama di sekitar Selat Hormuz. Untuk yang belum tahu, Selat Hormuz ini adalah jalur super vital. Sekitar sepertiga pasokan minyak dunia lewat sini setiap hari. Jika jalur ini terganggu, dampaknya akan terasa ke seluruh dunia. Kenaikan harga minyak ini bukan cuma soal biaya bensin. Ini memicu kekhawatiran inflasi global akan kembali meroket. Negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi, seperti banyak negara di dunia,
mulai was-was. Nilai tukar mata uang mereka bisa tertekan, dan harga kebutuhan pokok bisa ikut naik. Selain minjak, media bisnis seperti Bloomberg juga mencatat lonjakan harga emas. Ini fenomena klasik saat kondisi geopolitik tidak stabil. Investor biasanya lari ke aset yang dianggap aman atau safe haven. Dan emas adalah salah satunya. Mereka memindahkan dana dari aset berisiko ke instrumen yang lebih aman. Lalu, bagaimana dampaknya bagi negara kita, Indonesia? Ini yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, kenaikan harga BBM. Jika harga minyak dunia naik, cepat atau lambat, harga bahan bakar di dalam negeri juga akan terpengaruh. Kedua, biaya logistik akan melonjak. Transportasi barang, baik darat, laut, maupun udara, akan menjadi lebih mahal. Ini tentu akan berdampak pada harga barang-barang di pasar. Ketiga, tekanan terhadap APBN. Pemerintah mungkin harus mengeluarkan subsidi energi yang lebih besar untuk menahan kenaikan harga BBM yang tentunya akan membebani anggaran negara. Dan yang terakhir, potensi kenaikan harga pangan, biaya produksi, dan distribusi yang lebih tinggi, pada akhirnya bisa membuat harga bahan makanan ikut naik. Jadi, konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya bisa sangat terasa di dompet kita. Secara regional, ketegangan ini tidak hanya soal militer. Pengamat hubungan internasional yang diwawancarai oleh Kompas, menilai bahwa ini adalah bagian dari persaingan pengaruh geopolitik jangka panjang di Timur Tengah. Setiap aksi dan reaksi adalah langkah catur untuk memperkuat posisi masing-masing kekuatan. Tentu saja, keselamatan warga negara kita menjadi prioritas. Tempo.co melaporkan bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus memantau situasi dengan sangat cermat. Mereka berkoordinasi dengan perwakilan RI di kawasan Timur Tengah untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia di sana. Bahkan menurut laporan detik.com, imbauan kewaspadaan sudah disampaikan kepada WNI di wilayah-wilayah terdampak agar terus mengikuti arahan otoritas setempat dan menjaga komunikasi dengan KBRI. Sekarang, mari kita lihat bagaimana opini publik global. Di media sosial internasional, suasananya terbelah. Ada sebagian yang mengecam keras tindakan militer dan menyerukan jalur diplomasi. Mereka khawatir perang hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah ada. Namun, ada juga sebagian lain yang mendukung tindakan tegas atas nama keamanan nasional. Mereka berargumen bahwa ancaman harus direspons sebelum menjadi lebih besar. Di Timur Tengah sendiri, sentimen publik sangat sensitif dan penuh kecemasan. Banyak warga sipil mengungkapkan ketakutan mereka akan kemungkinan perang besar yang bisa menghancurkan infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan sosial yang sudah mereka bangun bertahun-tahun. Tagar-tagar terkait konflik ini menjadi trending di berbagai platform, menunjukkan bahwa ini bukan lagi hanya isu politik, tapi sudah menjadi perdebatan moral dan kemanusiaan global. Kita tidak boleh lupa dampak sosial dan kemanusiaan yang selalu menyertai konflik. Sejarah membuktikan warga sipil adalah korban terbesar. Gangguan listrik, terhentinya distribusi pangan, lumpuhnya layanan kesehatan, dan pendidikan. Semua itu bisa menjadi konsekuensi mengerikan jika konflik ini berkepanjangan. Organisasi kemanusiaan internasional bahkan sudah mulai memperingatkan adanya potensi krisis pengungsi baru jika konflik ini meluas. Dari kacamata geopolitik, konflik ini bisa membawa perubahan besar. Pengamat menilai ini dapat mengubah peta aliansi global, meningkatkan polarisasi antara blok barat dan timur, memicu perlombaan senjata baru di kawasan, dan tentu saja memperlemah stabilitas ekonomi dunia yang sudah rapuh. Jika jalur diplomasi gagal, risiko perang proksi yang melibatkan lebih banyak negara menjadi sangat nyata. Jadi, kini dunia berada di sebuah persimpangan krusial. Akankah para pemimpin dunia berhasil menemukan solusi diplomatik untuk meredakan ketegangan? Ataukah ini akan menjadi awal dari babak baru konflik besar di abad ke-21? Satu hal yang pasti, dampaknya sudah mulai terasa. Dari lonjakan harga minyak di pasar global, hingga kecemasan yang dirasakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Timur Tengah sekali lagi menjadi pusat perhatian
Dan kita semua menanti dengan campuran antara harapan dan kecemasan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang terinformasi. Sampai jumpa di video berikutnya.